misalnya Anies sebagai presiden melenceng di dalam kebijakan dan pemerintahannya. Kemudian teman-teman mengkritik begitu ya, mengkritik dengan gaya bahasa segala macam. Saya bisa pastikan bahwa Anies tidak akan melakukan penangkapan terhadap kalian. Rekam jejaknya Anies itu jelas banget, Bapak. Dan berkali-kali kejadian dialog di TV, setiap saya berbicara Anies, yang diperlawankan bukan Anies dengan Ganjar, tapi Anies dengan Jokowi. Saya jadi bertanya, emang Pak Jokowi pencalonkan lagi? Karena enggak, dari presiden. Kenapa diperlawankan dengan Jokowi? Karena kalau dengan calon lain, rekam jejaknya kaget itu aja. Negara ini pangsa pasar, tapi yang hari ini terjadi, negara ini menjadi pangsa pasarnya negara lain, bukan pangsa pasarnya negara kita sendiri. Sehingga apa? Negara lain tampak kaya, dagang di sini, ya, negara ini hanya jadi buruh di negeri kita sendiri. Jangan lagi memilih pemimpin, ya, susah lapangan pekerjaan karena pemimpinnya tidak bisa datangkan investasi, ya. Akibatnya apa? Tidak terbuka lapangan pekerjaan, sehingga yang lulus kuliah nganggur terus tiap hari kita produksi pengangguran. Jadi ini pentingnya kita memilih pemimpin, ya. Yang mahasiswa di sini angkat tangan, ya. Jangan jadi calon-calon pengangguran baru akibat salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang mampu mendatangkan investasi di negara ini sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang banyak dan kalian semua bisa bekerja untuk meningkatkan taraf. Baik, selamat sore. Saya Fritz Alorboy selaku penanggung jawab Rabu Gas, Rabu Gaul Akal Sehat. Rabu Gas atau Rabu Gaul ini adalah kumpulan para media sosial, pegiat media sosial baik itu TikTok, YouTube, Facebook maupun Twitter. Kita bersatu berkumpul untuk membantu mensosialisasikan rekam jejak Pak Anies melawan buzzer-buzzer yang menurut kami tidak menggunakan data. Inilah kami, hari ini kami launching dan selanjutnya akan dilakukan pada setiap hari Rabu selanjutnya. Jadi setiap hari Rabu kami akan diskusi. Konsep ini seperti konsep ALC atau Kopi Joni. Sederhana dan sangat merakyat. Saksikan liputan selanjutnya. Tinggal di mana Bang? Di Sunter. Di Sunter. Ya. Kerja apa Bang? Jualan kembang tahu. Jualan kembang tahu. Para relawan dan loyalis Anies Rashid Baswedan terus bergerak untuk kemenangan di Pilpres 2024. Terbaru, mereka mengadakan launching dan diskusi bertema Menatap Masa Depan Indonesia. Forum Cerdas Rabu Gas, singkatan dari Gaul Akal Sehat. Lokasinya di Kaizen Cafe, kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh banyak tokoh, antara lain mantan Komisaris Ancol, Geis Khalifah, Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau disingkat ANIS, yakni Laode Basir, COKB Anyus, Ramadan Pohan, politikus Nasdem Bestari Barus, serta para pimpinan relawan Anies Baswedan lainnya. Dalam acara yang dipandu oleh aktivis Fritz Alorboy ini, Bestari Barus selaku pembina Forum Cerdas Rabu Gas mengatakan forum ini adalah salah satu misinya guna mensosialisasikan tentang Anies Baswedan secara lebih luas kepada masyarakat. Kita hadirkan para tokoh untuk memberikan tambahan wawasan tentang Anies Baswedan untuk kedepannya memenangkan Anies Baswedan, katanya Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Barus menjelaskan, forum ini juga ingin menjembatani para pendukungnya dengan sosok Anies Baswedan. Kita butuh pendukung banyak pihak. Para pendukung itu pun kadang-kadang tidak berinteraksi langsung dengan Pak Anies, sehingga kita hari ini hadirkan kawan-kawan para tokoh untuk saling mengenal, memberikan masukan, gagasan tentang pemahaman Anies Baswedan, jelasnya. Bestari juga menyampaikan bahwa forum Cerdas Rabu Gas ini nantinya akan dilakukan secara berkelanjutan pada setiap hari Rabu. Untuk tempatnya, nanti akan pindah-pindah yang lokasinya diupayakan yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu juga digelar dialog dengan para relawan maupun anggota masyarakat. Politik ini dinamis, perkembangan itu cepat sekali, maka dibutuhkan tambahan wawasan terkait Pak Anies Baswedan itu, baik secara beliau personal maupun program-programnya ke depan.
stamina fisik, stamina intelektual, stamina moral. Insya Allah dimudahkan dalam ikhtiar kita. Jaga terus kirim pesan-pesan yang objektif, faktual, mencerahkan. Insya Allah. Saya kira teman-teman siapapun yang pendukung Anies memang harus masuk ke medsos. Menariknya, tentang siapa sosok Anies sejatinya, diungkapkan oleh para narasumber, termasuk dari Ramadan Pohan, tentang betapa Anies sangat menjunjung demokrasi. Ada yang harus dirubah dan ada yang harus dipertahankan. Kalau sudah bagus, ngapain dihentikan? Malah harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Nah sekarang begini, kalau kita bicara lebih arahnya itu pada perubahan. Ya, dengan hal-hal tertentu tentu ada yang harus kita lanjutkan, tapi heavy-nya, bobotnya, beratnya ini lebih kepada untuk perubahan. Contohnya begini, menyampaikan pendapat itu di depan umum tidak begitu mudah, ya, dan ada resiko-risiko. Nah intinya ini kan harus diubah. Nah kalau misalnya Anies jadi presiden, saya membayangkan. Dan insya Allah, karena kawan-kawannya Anies, saya kenal semuanya kawan-kawannya itu adalah kawan-kawan yang sangat tidak suka dengan pembungkaman, tidak suka dengan anti demokrasi, tidak suka dengan penjoliman, tidak suka dengan pelanggaran HAM, ya kan? Ya, guys, kita tahu track recordnya guys bagaimana. Jadi itu sudah mencerminkan tentang Anies Baswedan ataupun banyak teman-temannya itu yang saya kira akan ikut menjaga Anies ketika dia menjadi pemimpin, sehingga nanti ketika ada misalnya Anies sebagai presiden melenceng di dalam kebijakan dan pemerintahannya, kemudian teman-teman mengkritik begitu ya, mengkritik dengan gaya bahasa segala macam, saya bisa pastikan bahwa Anies tidak akan melakukan penangkapan terhadap kalian. Yes. Saya memastikan bahwa Anies akan polisi itu kan siapa yang menggerakkan? Ya presiden, Pak. Ya. Nah, presiden yang akan memastikan tentang ketiadaan penangkapan itu tadi terhadap mereka yang mengatakan melakukan kritik. Saya mencuplik sedikit percakapan kami waktu dulu ya. Anies pernah mengatakan begini. Bahwa dia bilang begini. Aneh di Indonesia ini. Dia pejabat, tetapi ketika dilakukan kritik, kata dia langsung mencemarkan nama baik dan kemudian melakukan penghinaan. Lah yang namanya pejabat itu harus siap untuk dikritik, harus siap untuk digempur gitu. Dan itu yang terjadi. Nah, saya punya keyakinan di sini bahwa iklim demokrasi kita ini akan lebih baik berada di bawah Anies Baswedan nanti itu adalah karena Anies sendiri itu tidak anti kritik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian bisa membayangkan dulu ketika Anies memimpin Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi di UGM, dia bikin ada satu akun Yahoo atau Hotmail begitu, yang akun dan passwordnya dia sampaikan kepada orang semua supaya orang melakukan kritik kepada Anies di situ. Jadi supaya tidak takut-takut, gak usah pakai nama. Nah itu udah dilakukannya. Yang kedua, ketika dia mengikuti konvensi Capres 2013 di Partai Demokrat, ada satu forum dilakukan namanya mengadili Anies gitu. Jadi dia memang suka untuk menerima kritikan-kritikan. Dan yang terakhir kita ingat acara di Al Jazeera di Jatinegara, itu Anies mencatat dengan buku sendiri kritikan-kritikan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh perubahan tentang keadaan sekarang. Dia kritik semua, termasuk juga dengan, kita tahu bahwa Dr. Tifa itu sangat kritis sekali. Nah itu juga dicatat oleh Anies. Sehingga nanti saya mengidamkan, saya kira bapak-bapak, kawan-kawan semua juga mengidamkan
suasana demokrasi kita ini untuk menjadi lebih terjamin lagi orang untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya di depan umum. Ya, saya pegang itu pernyataan Anies bahwa untuk ketika kritik dilakukan terhadap dia itu bukanlah pencemaran nama baik dan tidak ada itu. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah saya terkesan dengan Anies dalam konteks kita bicara perubahan itu adalah sensitivitas dia terhadap keadilan sosial. Jangan pernah kita bicara mengkritik orang kecil di depan Anies, pasti akan dia balas kritik. Kalau orang kaya kau tidak kritik, kalau mereka yang makmur tidak kritik karena orang lemah itu, maka kamu akan mudah mengkritiknya. Dan kemudian kita lihat bahwa seperti saya ceritakan tadi di dalam percakapan TikTok di medsos pekan lalu, warga negara kita menganggap sudah biasa tentang penelantaran yang dilakukan oleh aparat terhadap mereka. Ini berbahaya, Bapak. Berbahaya sekali. Padahal itu hak dan kewajibannya. Dan kemudian pejabat-pejabat ini, ASN ini, pimpinan-pimpinan ini, para politisi yang menjadi pejabat ini, itu mereka dibayar, digaji dengan pakai uang rakyat, uang pajak. Pajak kita semua. Kita beli Indomie aja ada pajaknya, beli apapun ada pajaknya gitu ya. Itu adalah pajak gitu loh. Jual apa yang tidak dipajak di negeri ini, semuanya dipajak gitu. Jadi mindset ini harus kita ubah. Ketika mereka berkuasa itu bukan berarti mereka menguasai segalanya gitu, tidak bisa. Itu cantik sekali, saya mau tutup. Cantik sekali ketika Anies mengajari orang tentang kekuasaan. Kekuasaan itu tidak akan pernah berpindah dari rakyat. Yang berpindah itu adalah kewenangannya, itu pun 5 tahun dan sampai 10 tahun. Periode kedua, habis itu udah selesai gitu loh. Kekuasaannya tetap di tangan rakyat. Nah, ini yang akan dikembalikan oleh Anies. Ketika dia menulis kemarin di Kompas, meluruskan jalan kebenaran, antara lain yang seperti ini. Jadi saya kira begitu dalam soal perubahan itu tadi. Saya berharap bahwa yang dilakukan oleh teman-teman di medsos, di TikTok ataupun di Twitter dan sebagainya, lanjutkanlah terus seperti itu, karena dengan kehadiran kita semua maka publik akan melihat bahwa Anies Baswedan pendukungnya hadir di mana-mana. Kita sama-sama jaga stamina fisik, stamina intelektual, stamina moral. Insya Allah dimudahkan dalam ikhtiar kita. Jaga terus kirim pesan-pesan yang objektif, faktual, mencerahkan. Insya Allah. Artinya bahwa rekam jejaknya Anies itu jelas banget, Pak. Dan berkali-kali kejadian dialog di TV, setiap saya berbicara Anies, yang diperlawankan bukan Anies dengan Ganjar, tapi Anies dengan Jokowi. Saya jadi bertanya, emang Pak Jokowi mencalonkan lagi? Karena enggak, dari presiden. Kenapa diperlawankan dengan Jokowi? Karena kalau dengan calon lain, rekam jejaknya kagak ada apa-apanya. Makanya dijadikan contoh selalu Jokowi. Ya Jokowi presiden, bukan gubernur. Kan yang gubernur sana kan Ganjar. Kita lihat apa yang dilakukan terhadap daerah Jawa Tengah, apa yang dilakukan terhadap Jakarta. Bandingkan saja, mudah gitu. Ganjar 10 tahun, lapangan bola bukan dia bangun, dari revitalisasi dari tahun 2014 atau berapa, baru jadi sekarang. Anies dalam 5 tahun jadi tuh JIS 3 tahun. 3 tahun? Iya 3 tahun, tapi kan pembinaannya 5 tahun. Jadi tuh JIS dalam 5 tahun, 5 lapangan sepak bola berstandar FIFA, salah satunya depannya di sini di Kemayoran. Jadi sama Anies, yang namanya dihapus oleh Heru. Jadi di bawahnya itu tadinya namanya kan ada kata-kata Anies Baswedan, sekarang dihapus. Jadi dinas olahraga. Pertanyaannya, kapan pernah dinas olahraga membuat kalimat-kalimat yang bagus seperti di masa Anies? Jadi, nah tugas kita bagaimana mengembalikan apa yang sudah baik di masanya Pak Anies. Bagaimana mengembalikannya? Dukung Pak Bestari Barus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presiden itu baru kita tahu 2 minggu, 3 minggu menjelang pendaftaran pemilu. Kalau kita tidak mulai, kita tidak trigger tahun ini, baru kita akan tahu calon presiden kita itu di sekitar bulan 9 nanti. Karena tahapan pemilu itu baru mulai bulan 9. Ya. Untuk pilpresnya, dukung Mas Anies yang menentukan. Sebagaimana kita bisa menggiring arus ini. Kalau kita bisa ciptakan ombak ini kita harus bikin gulungan yang besar supaya bisa membawa arus. Ya, kalau dalam konteks pemilu, memandang Indonesia ini kita sudah tidak pandang lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Memandang Indonesia dalam terminologi pemilu harus kita ikuti terminologi garis dan titik. Dalam ilmu matematika, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang diletakkan secara berhimpitan, membentuk garis. Dalam konteks pemilu, Indonesia itu adalah kumpulan TPS-TPS. Yes. Yang totalnya 870 ribu TPS. Jadi segimana Mas Anies bisa dicalonkan? Tanya pada diri kita masing-masing. Hari ini kita sudah hadir di beberapa TPS. Kalau relawan Mas Anies sudah hadir di 800 TPS, insya Allah arus yang akan menahan perubahan ini, keinginan masyarakat untuk mencalonkan Mas Anies akan tergerus oleh arus itu sendiri, akan terbawa. Ya, sebab apa? Ketika ada seseorang merasa perlu mengamankan penerusnya sehingga harus cawe-cawe, pada saat bersamaan secara logika dia tidak yakin dengan pembangunannya yang sekarang hari ini dia lakukan. Mengapa? Manusia ini tujuannya kebaikan. Kita hidup ini untuk berbaikan. Baikan itu hanif, sifat dari yang kita bawa sebagai manusia. Maka kalau yang kita perbuat adalah kebaikan, kita yakini penerus kita pasti melanjutkan. Ketika pada diri kita ya ada keinginan untuk menjamin siapa yang harus melanjutkan apa yang saya lakukan, pada saat bersamaan sebenarnya kita menanamkan pada diri kita, saya tidak yakin dengan apa yang saya lakukan ini baik. Begitu. Kalau ada orang atau pemimpin yang hari ini entah calon presiden, entah gubernur, entah wali kota, bupati yang berpikir mau menentukan calon penerusnya, pada saat bersamaan dia sebenarnya mengakui bahwa dia kualitas pembangunannya tidak baik. Oh no. Yes. Sama-sama jaga stamina fisik, stamina intelektual, stamina moral. Insya Allah dimudahkan dalam ikhtiar kita. Jaga terus kirim pesan-pesan yang objektif, faktual, mencerahkan. Insya Allah. Baik, saya Fritz Alorboy dari host KBA News akan mewawancarai salah satu narasumber yang telah memberikan pandangan dan apa keluh kesah, kegelisahan ketika ia menjadi pedagang ya Pak. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Karyo. Pak Karyo? Ya. Pak Karyo bekerja sebagai apa? Dagang kembang tahu. Ah, tadi kan Bapak menjadi salah satu narasumber. Ya. Apa yang tadi Bapak sampaikan? Yang tadi saya sampaikan hanya ingin menyampaikan bahwa kedepannya mudah-mudahan bisa lebih maju lagi, ekonomi lebih lancar lagi. Artinya Bapak mendambakan seorang pemimpin yang bisa mensejahterakan. Ya, oke. Baik, ada harapan lain? Ya mudah-mudahan itu aja. Oke, beliau mengharapkan agar pemimpin selanjutnya bisa memperhatikan rakyat kecil dari kecil hingga sampai besar, lebih sejahtera. Artinya pemimpin hadir untuk rakyat. Sekian dan terima kasih. Laporan dari KBA News. Perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeruak lautan. Langit membentang cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanah
kayak Arjuna, boleh Kak Ajil minta WA-nya? Hujan-hujan mau makan kangkung. Lauknya si ikan sarden. Kami siap untuk mendukung agar Pak Anies jadi presiden. Kami Ajil Pasar Terapung Nangka Intan ini sudah lama sering berjualan, bertahun-tahun keadaan kami seperti ini aja. Kami ingin meningkatkan keadaan kami. Kalau Pak Anies jadi presiden, saya minta supaya Indonesia ini menjadi maju, negara yang maju bangkit, bisa dipuji sama negara-negara lain.